Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Kejaksaan Agung juga masih mendalami peran adik Johnny G. Plate di kasus ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Johnny G. Plate diperiksa selama 6 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi atas kasus korupsi pengadaan menara seluler Kominfo. Terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo, saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan adik Johnny G. Plate, Gregorius Alek Plate, telah mengembalikan uang yang diterima sebesar 534 juta rupiah. Uang tersebut diduga diterima adik Plate terkait dengan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Kejaksaan Agung menyatakan masih mendalami peran adik Plate dalam kasus ini. Terkait dengan posisi adiknya, sesuai dengan keterangan masih kita dalami, yang jelas tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan yang bersangkutan yang saya maksud adiknya. Artinya besar kemungkinan ada kaitannya dengan jabatan yang saksi yang kita periksa pada hari ini. Tapi yang jelas itu dana dari Bakti. Apakah terkait dengan proyek ini apa tidak, yang kami tahu itu diambil dari anggaran Bakti. Kejaksaan Agung sejauh ini telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Kelima tersangka adalah Komisaris PT Solitex Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo sehingga jadi pemenang proyek. Sebelumnya ada nama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rekayasa lelang proyek menara BTS. 3 tersangka lainnya adalah Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Akun Direktur PT Huawei Tech Investment, dan terakhir Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Utama Human Development Campus UI tahun 2020, yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G. Proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Rencananya Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS. Total nilai proyek ini sekitar 10 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 1 triliun rupiah. Setelah memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate, Kejaksaan Agung akan segera melakukan gelar perkara kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejagung telah 2 kali memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate sebagai saksi kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Lalu bagaimana sebenarnya posisi Johnny G. Plate dalam kasus ini? Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan. Selamat malam Kang Farhan. Kang Farhan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Farhan, tentu kita dan juga masyarakat awam lainnya masih belum paham kemudian kenapa proyek Bakti Kominfo yang memang seharusnya proyek ini untuk memperluas jaringan internet di beberapa wilayah terluar, terdepan wilayah Indonesia kemudian berkasus, Kang Farhan.
Ya, saya kira memang banyak sekali di antara kita yang mempertanyakan hal ini, mengapa ini bisa menjadi sebuah kasus gitu. Bahkan beberapa kemudian membuka prasangka juga bahwa jangan-jangan ini dihubungkan dengan sikap dari Partai Nasdem, di mana Pak Joni Plate sebagai sekjen memiliki sikap yang berbeda atau mendahului dalam pemilihan atau pencalonan bakal calon presiden. Tetapi sekarang ini, malam ini saya ingin mengesampingkan itu dulu karena saya tidak mau kemudian kita menjadi orang-orang yang terdistorsi dengan bias tersebut ya. Kita anggap saja urusan politik ini terpisah dari urusan hukum. Betul. Baik. Secara teknis apa yang terjadi dengan BTS ini memang teknisnya luar biasa sulit. Saya termasuk mengawasi dan mengikuti perkembangan sejak awal. Anggarannya diketok pada anggaran tahun 2020-2021. Nah, waktu itu memang terjadi kesulitan yang luar biasa untuk mencari konsorsium perusahaan yang mampu secara teknis membuat dan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dari berbagai macam konsorsium yang ada, yang memiliki teknologi device, interkonektisitas antara satelit, jaringan internet di wilayah terluar, terpencil di Indonesia ini adalah perusahaan-perusahaan internasional yang memang memiliki reputasi yang sangat baik. Betul. Ada 4 perusahaan asing kalau tidak salah yang diundang untuk memimpin konsorsium untuk mengikuti lelang ini. Ini kan titiknya banyak sekali ya, kalau nggak salah itu sampai. Kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, ini ada 9.000 tower pemancar. Sekitar segituan lah gitu, itu banyak sekali itu dan tidak semua orang mau mengerjakannya. Iya. Karena resiko keamanannya sangat tinggi. Nah, salah satunya adalah masalah maintenance. Ada banyak sekali masyarakat yang melihat sudah ada tiangnya tapi nggak ada jaringannya. Itu betul. Marahnya tuh sampai operatornya bisa disandera loh secara fisik. Karena di wilayah terluar, terdepan di wilayah Indonesia tadi ya, dan terpencil tadi ya, Kang Farhan. Kang Farhan, kalau koreksi juga kalau saya salah, ini kan proyeknya ini anggarannya luar biasa ya, sampai 11 triliun karena harus membangun 9.000 tower pemancar. Nah, dari pengawasan Kang Farhan dan juga teman-teman di DPR, apakah kemudian ini ada mengendus markup atau dugaan markup di anggaran ini atau seperti apa? Kalau markup itu bahasanya kayaknya kesannya konspiratif banget gitu ya. Manipulasi, cari uang, mau mengeruk uang rakyat gitu ya. Saya lebih melihatnya gini, bahwa sebuah proyek negara ketika ditawarkan untuk dilakukan oleh lembaga usaha swasta, maka harus bisa memberikan margin. Rata-rata itu marginnya itu harus 30%. Margin kurang dari 30% nggak ada satupun pihak swasta yang mau ikut dalam lelang ini. Sehingga sering sekali lelang sebuah program pemerintah yang sudah sangat bagus itu kemudian nggak laku karena pelakunya nggak ada yang mau. Contohnya dari 4 konsorsium yang ditawarkan dan punya kemampuan teknologi itu, ada 1 konsorsium Eropa yang menolak untuk ikut. Itu saja konsorsium dari Eropa. Nah, terakhir Kang Farhan. Akhirnya hanya 3 konsorsium dari Tiongkok yang mau ikut. Nah Kang Farhan, terakhir. Apakah nanti setelah hari ini Johnny G. Plate, Menkominfo diperiksa oleh Kejaksaan Agung, nantinya teman-teman di DPR akan memanggil Menkominfo untuk memberikan klarifikasi? Enggak hak kita itu bukan wewenang dari Komisi 1. Itu sudah 100% wewenang dari cabang legislatif, dari cabang yudikatif, artinya cabang legislatif udah nggak punya hak. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya ini di Kejaksaan Agung. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Kang.